Kamu tahu, ngelihat hidup itu seringkali kayak ngelihat cetakan negatif foto zaman dulu. Oh, yang klise hitam putih itu ya? Iya benar. Di mana bagian yang paling gelap dan pekat itu sebenarnya adalah cahaya yang belum terungkap. Nah, paradoks ini yang mau kita bedah di sesi deep dive kali ini. Kita ambil dari bukunya Edi Susanto, judulnya 180 derajat berpikir beda untuk menciptakan hidup yang luar biasa. Konsep buku ini tuh sebenarnya sangat membebaskan loh. Penulisnya nggak cuma nyuruh kita mikir positif secara buta gitu. Tapi lebih ke putar balik ya. Bener banget. Memutar cara pandang kita 180 derajat secara radikal. Jadi daripada panik pas masalah datang, kita diajak buat ngelihat sisi tersembunyi dari kejadian buruk itu. Dan ngubah kemalangan jadi keberuntungan nyata. Nah, ngomongin muter cara pandang, ada 5 pelajaran penting nih, atau key takeaways yang wajib banget kamu tahu. Pelajaran pertama, soal kelemahan. Kan dari kecil kita selalu diajarin buat perbaikin kelemahan kita, ya kan? Selalu disuruh berubah jadi lebih baik, nutupin kurangnya di mana. Betul, tapi di sini malah dibilang kelemahan itu justru senjata rahasia kita. Bukannya mindset kayak gitu malah bikin kita, malas berkembang dan gampang nyerah ya? Itu reaksi yang sangat wajar sih, tapi mikir 180 derajat itu artinya kita berhenti ngelihat kelemahan sebagai sebuah kerusakan yang harus diperbaiki. Oh, jadi lebih menerima gitu? Menerima dan ngelihatnya sebagai filter alami. Gini deh contohnya, misal kamu punya kecenderungan bertindak sangat lambat dan ekstra hati-hati. Oke, Kalau kamu paksain jadi cepat demi memenuhi standar orang, kamu pasti stres. pasti berantakan juga jadinya. Tepat. Tapi di situasi krisis yang emang butuh ketelitian tinggi, kelambanan kamu itu bertransformasi jadi kemampuan analitis tingkat dewa. Di saat orang lain malah gagabah. Wah, masuk akal sih. Jadi, daripada ngutuk sisi gelapnya, kita cari di mana cahaya itu paling berguna ya. Lanjut ke pelajaran kedua nih, soal kegagalan. Di buku ini dibilang kegagalan itu cuma sekedar bungkus kesuksesan. Benar. Keberhasilan yang nilainya tinggi itu nggak pernah ditaruh gitu aja di tempat terbuka. Dia selalu dibungkus sama rentetan kegagalan awal. Kenapa harus gitu? Ya tujuannya murni buat seleksi alam aja, biar isinya aman dan nggak gampang diambil sama sembarang orang yang gampang nyerah. Kalau kamu nolak bungkusnya karena kelihatannya buruk dari luar, ya otomatis kamu nolak isinya juga kan? Ibaratnya tuh persis kayak cangkang durian ya. Nah iya gimana tuh? Ya kan berburi, tebel, tajam, baunya juga menyengat buat sebagian orang. Tapi itu semua diciptain semata-mata buat ngelindungi buah yang manis di dalamnya. Kalau kita takut ketusuk duri, ya kita nggak bakal pernah nyicipin isinya. Analogi yang luar biasa pas. Dan begitu kamu berani buka bungkus berduri itu, kamu bakal sadar satu hal penting di pelajaran ketiga kita. Aset terbesar buat maju itu bukan uang. Terus apa dong? Ada 4 hal. Kecerdasan buat berinovasi, kepekaan ngelihat kesempatan, pengetahuan yang dipraktekkan, dan kenalan atau modal sosial kamu. Nah, nyinggung modal sosial tadi, ini nyambung banget ke pelajaran keempat. Katanya bersaing itu bikin lelah, bersinergi bikin kaya. Setuju banget sama itu. Tapi jujur aja nih, di dunia nyata yang kompetitif banget, menekan ego buat nggak bersaing sama orang yang lebih hebat itu susah banget loh. Gimana caranya biar kita nggak malah dimanfaatin? Ego itu kan muncul karena kita ngerasa harus menang di semua arena. Lepasin aja beban itu. Daripada buang energi buat ngalahin kelebihan orang, mending posisikan dirimu sebagai pelengkap dari kekurangan mereka. Berarti saling ngisi ya? Bener. Kalau kamu jago nyusun strategi tapi payah dieksekusi, ya temuin eksekutor handal yang butuh arahan. Kalian berdua bakal lari jauh lebih cepat daripada lari sendiri-sendiri sambil saling sikut. Ah, aku paham. Jadi teman yang cerdik itu posisinya sebagai investor ide atau partner ya, bukan cuma teman nongkrong atau saingan. Tepat sekali. Dan ini bawa kita ke pelajaran kelima. Membaca alam bukan cuma buku. Penulis nyebut ini sebagai literasi tertinggi. Maksudnya belajar dari fenomena sehari-hari gitu? Iya, kita bisa belajar dari kesalahan orang miskin tentang apa yang pantang dilakukan, dan dari orang sukses tentang pola apa yang harus ditiru. Ngebaca pesan lewat keseharian itu kuncinya. Tapi tetap ya, semua pengetahuan itu nggak ada harganya kalau cuma dihafal doang. Harus ada aksinya. Benar banget, makanya kita punya action plan nih. 3 kebiasaan yang bisa kamu terapin dalam 30 hari ke depan. Kebiasaan pertama,
Evaluasi 180 derajat. Ini gampang banget mulainya. Malam sebelum tidur, ingat-ingat satu masalah hari ini, terus tanya ke dirimu, apa sih sisi baik dari kejadian ini? Lakuin tiap malam ya. Biar perlahan ngubah respons otomatis otak, supaya nggak ngerasa jadi korban keadaan terus. Pasti. Terus kebiasaan kedua, praktek satu ilmu. Daripada numpuk teori sampai pusing, mending pilih satu hal kecil yang baru kamu pelajari hari ini dan langsung terapin di kerjaan besok. Fokus aja satu ilmu per minggu, biar nggak kewalahan. Pergeseran cara pandang yang beneran itu selalu lahir dari tindakan nyata, kan? Setuju. Dan kebiasaan ketiga yang terakhir nih, sinergi relasi. Coba deh jadwalin ngopi atau telepon santai sama satu kenalan yang skillnya beda 180 derajat sama kamu. Lakuin itu tanpa niat saingan sama sekali. Murni cari tahu gimana kalian berdua bisa saling ngisi kelemahan masing-masing. Nah, keren. Jadi, sebelum kita tutup, coba deh kamu pikirin baik-baik. Gimana kalau kejadian paling menyakitkan yang pernah kamu alami sebenarnya adalah fondasi terbesar buat kesuksesanmu di masa depan? Jangan-jangan itu cuma bagian gelap dari cetakan negatif foto yang lagi sabar nunggu cahayanya terungkap. Benar banget. Dari kelima pelajaran ini, mana sih yang paling relate sama hidup kamu saat ini? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu tertarik sama konten bermanfaat kayak gini, silakan subscribe di channel YouTube Mozaik Literasi. Sampai jumpa di sesi deep dive kamu selanjutnya.